Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hamid Ali SPDI, guru mata pelajaran fikih pada MTS Ma'arif Arido, Lipursari, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 pada LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 26 November akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan tema atau dengan materi sholat berjamaah pada bab 3 kelas 7 MTS Ma'arif Arido, Lipursari, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk lebih lanjutnya, kita saksikan, kita ikuti, dan kita simak bersama pembelajaran dengan materi sholat berjamaah pada kelas 7 MTS Ma'arif Arido selengkapnya. Saran, kritik, dan masukan dari dosen penguji kami harapkan untuk lebih baik ke depannya bagi diri saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Ya, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita mohon kepada Allah untuk berdoa bersama-sama. Silahkan Mbak Septi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Kak. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtani fad'u ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsini ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita bisa menjadikan lantaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Sebelumnya kita absen dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Pak, Siapa? Fatma. Fatma. Kenapa Mbak Fatma tidak masuk? Ada urusan keluarga Pak, Urusan keluarga. Ini sudah berapa hari Mbak Fatma tidak masuk ya? sekitar 2 hari. Sekitar 2 hari. 2 hari berarti kemarin tidak masuk ya? Ya. Urusan keluarganya ada yang tahu kira-kira Mas Fatma urusan keluarganya apa? Kamu yang sedesa? Tidak tahu Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan pada kesempatan ini Mbak Fatma yang tidak hadir karena ada urusan keluarga itu bisa segera selesai urusannya dan bisa melanjutkan pembelajaran di sekolah ini kembali. Baik anak-anakku sekalian, kita akan langsung ke materi. Maaf, tak buka dulu ya. Kita langsung ke materi. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Sholat berjamaah pada pertemuan pertama. Ya, masih ingat sholat berjamaah itu apa kira-kira? Oke, betul sekali. Sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah, biasanya kita mendengar suara-suara di masjid. Kira-kira suara apa itu? Adzan dan iqamah. Sudah pernah kita pelajari?
Untuk yang putra sudah pernah adzan? Belum? Segera ya, segera adzan. Oke, pada kesempatan ini kita tetap akan mempelajari tentang sholat berjamaah yang dalam kesempatan ini nanti kita juga akan sekaligus meminta beberapa peserta didik, teman di antara kalian untuk memperagakan biar kita lebih jelas, lebih paham lagi. Kalau kemarin kita kan fokus ke pengertian, ketentuan-ketentuan sholat berjamaah, dan sekarang kita fokus akan belajar tata cara sholat berjamaah, terutama kaitannya dengan shaf atau barisan. Ya, jadi nanti saya minta simak dulu penjelasan dari saya melalui video, melalui PowerPoint. Setelah itu silahkan nanti kalian ada yang belum berpaham boleh bertanya. Kemudian lebih menambah pengetahuan lagi kita akan berdiskusi. Dan yang paling penting, yang paling pokok kita nanti akan belajar dengan modeling. Modeling itu apa? Beberapa teman nanti untuk mempraktekkan sesuai yang ada di materi. Ya, sebelum kita belajar ada sedikit pertanyaan yang ringan. Ya, silakan dijawab dengan baik. Kita setiap hari itu melaksanakan sholat berjamaah karena sholat ini merupakan ciri khas dari orang yang beragama Islam. Alhamdulillah kita beragama Islam ya. Nah, ada yang tahu apa itu singkatan dari Islam? Ayo, semua kan orang Islam. Islam itu pengertiannya apa? Yuk, ada yang tahu? Saya langsung kasih skor. Yuk, nggak ada yang tahu. Nah, sebetulnya Islam ini pengertiannya sangat kompleks, tapi yang akan terkait dengan materi sholat ini, Islam yang akan saya jelaskan bukan secara serius, deh. Jadi Islam ini saya artikan I-nya adalah Isa, S-nya adalah subuh, kemudian L-nya adalah zuhur, A-nya adalah asar, kemudian M-nya adalah maghrib. Paham ya? Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib digabung menjadi Islam. Kesimpulannya apa? Kalau orang Islam berarti sholatnya ya 5, ya, dari subuh sampai ke sholat Isya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya rutin untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu, terlebih sholat berjamaah. Karena di sholat berjamaah ini ada sesuatu yang istimewa dibandingkan sholat sendirian atau sholat munfarid. Ya, nanti kita bahas. Langsung ke materi. Boleh ditutup dulu LKS-nya, kita fokus ke PowerPoint-nya. Nah, kita sebelum masuk ke pembelajaran matematika, ya, matematika yang sangat menakjubkan, yang sangat aneh juga bisa katakan seperti itu. Karena apa? Di sini tertulis 1 tambah 1 sama dengan 27. Ini kalau anak-anak yang cerdas, yang pinter di kelas 7 ini otomatis akan protes kan? Karena guru matematika tidak mungkin mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 27. Tapi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini ada 1 tambah 1 sama dengan 27. Ada yang mau protes apa tidak? Ada? Nggak usah protes saya. Karena di sini ada matematika Allah itu sangat menakjubkan. Berarti kalau sudah ada kata-kata Allah, jangan sekali-kali berani protes. Nah, maksudnya apa? 1 tambah 1. 1 kita gambarkan seorang imam, 1 lagi adalah seorang makmum. Imam ditambah makmum berapa ini? 2 harusnya kan? Tapi ketika imam ditambah makmum kok jadinya 27. Maksud dari 27 ini adalah keutamaannya sholat berjamaah. Berikutnya perhatikan. Nah, mengapa kita harus belajar tentang sholat berjamaah? Memahami arti sholat berjamaah, mengetahui hukum dan dalil sholat berjamaah, memperagakan sholat berjamaah dengan baik dan benar, dan untuk membiasakan sholat berjamaah dengan baik. Ini fokus kita. Mengapa harus belajar tentang sholat berjamaah? Mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama. Selanjutnya kita langsung tentang sholat berjamaah. Pengertiannya bisa dibaca bareng-bareng. Itu hanya mereview hukumnya. Sholat apa? Jamaah hukumnya? Jamaah hukumnya Islam muakkad, yaitu sunnah yang
ya, kita yang mereview karena kemarin kita sudah belajar, sudah menyinggung ini, dan alhamdulillah sudah agak paham. Langsung saja. Nah, dalam kaitannya sholat berjamaah harus ada imam dan harus ada makmum. Karena kalau ada imam saja nggak ada makmum maka bukan dinamakan jamaah. Paham ya? Karena yang namanya jamaah adalah imam ditambah makmum. Nah ini untuk menjadi seorang imam, untuk menjadi seorang makmum tidak sembarangan asal comot jadi imam, asal comot jadi makmum, tidak. Harus ada syarat-syarat tersendiri. Satu syarat menjadi imam. Dibaca Mas Maktub. Ya, berniat menjadi seorang imam. Lihatnya perhatikan ya, salat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman, karena menjadi seorang imam. Imamatillahi ta'ala. Yang kedua, fasih bacaannya. Jadi di antara sekian banyak orang, monggo yang menjadi imam itu harusnya orang yang dalam bacaan Al-Qur'annya adalah paling fasih. Ya, karena apa? Karena bacaan yang paling fasih ini kan termasuk menjadi kesempurnaan sholat. Terutama dalam sholat kan ada rukun yang namanya Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kan termasuk rukun. Nah, ini kalau bacaan Fatihahnya tidak fasih, maka mungkin tidak sah untuk sholatnya. Maka sekali lagi, orang yang menjadi imam harus orang yang fasih bacaannya. Yang ketiga, apa? Baca Mbak Danika, nomor 3. Laki-laki bilang laki-laki. Seorang imam itu harus berjenis kelamin laki-laki apabila makmumnya adalah laki-laki. Artinya apa? Seorang perempuan boleh tidak menjadi imam? Boleh, asalkan makmumnya juga harus perempuan. Paham ya? Yang nomor 4, Mbak Pia dibaca. Tidak boleh dijadikan imam orang yang sedang mengimami orang lain. Paham ya? Nah, ini bisa kita lihatlah, kita praktekkan saja di kehidupan ketika kita sedang sholat berjamaah. Tidak boleh dijadikan imam apabila orang tersebut sedang mengimami orang lain. Berikutnya, ya, paling ciri khas seorang imam harus berdiri berada di depan. Kalau usah kita tanyakan lagi. Nomor 6, Mbak dibaca. Dahulukan yang lebih tua dan banyak ilmu agamanya. Iya, dahulukan yang menjadi imam adalah orang yang usianya lebih tua, tapi tidak sembarang tua. Orang yang lebih tua dan banyak ilmu agamanya. Ini masalah agama masalahnya ya. Jadi harus benar-benar pilihan orang yang menjadi imam. Kemudian menjadi makmum. Kalian sudah pernah menjadi imam? Yang sering menjadi imam apa menjadi makmum? Atau sholat sendirian terus? Gak ada imam, gak ada makmum. Yang namanya Idul Fitri, kan zamannya banyak sekali, membludak sampai masjidnya terasa sempit karena saking banyaknya jamaah. Nah ini kira-kira para jamaah yang sholat di halaman masjid atau di jalan lingkungan masjid kira-kira sah apa tidak? Sah. Itu tidak berada dalam satu bangunan dengan imam loh. Sah saja. Alasannya apa? Karena alasannya dia harus berhubungan dengan imam. Melewati apa? Melewati makmum yang berada di sebelahnya atau di depannya. Begitu, udah Bapak. Terus yang terakhir, sudah yang 4 ya. Ini, ada yang paham terkait sudah paham ya? Terkait dengan syarat imam dan makmum. Selanjutnya, perhatikan. Materi berikutnya adalah tata cara sholat berjamaah. 1. Dalam sholat, dalam semua gerakan sholat, makmum jangan mendahului imam. Karena imam adalah seorang pemimpin dan makmum adalah bawahannya. Berarti bawahannya harus mengikuti. Yang kedua, apa? Pada waktu imam membaca Al-Fatihah dengan jahar atau dengan keras, maka makmum itu mendengarkan dulu. Yang dilakukan apa biasanya ketika sholat? Mendengarkan apa ikut membaca? Mendengarkan, itu sudah bisa. Nomor 3, ketika imam bangun dari ruku, membaca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca apa? Alhamdulillah dan seterusnya. Begitu yang kita lakukan setiap hari ya. Ya, tadi sudah paham. Selanjutnya, materi berikutnya terkait dengan susunan shaf. Nah, ini perhatikan yang nanti akan kita praktekkan bersama. 1.
Apabila makmum hanya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan agak ke belakang. Pahami dulu ya. Yang kedua, apabila makmum ada 2 orang, makmum berdiri di belakang imam. 3, bila makmum terdiri dari laki-laki, perempuan, maka makmum laki-laki berada di shaf terdepan, dan sedangkan makmum perempuan berada di belakang shaf makmum laki-laki. Ya, nanti kita praktekkan bersama. Terus yang nomor 4, jika makmum terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak, maka aturannya bagaimana? Shaf laki-laki dewasa berada di depan, di belakangnya adalah anak laki-laki, dan yang paling belakang tetap perempuan. Paham ya? Nah, ini lebih jelasnya nanti kita praktekkan bersama. Yang berikutnya, makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang datangnya terlambat. Kapan dia dihitung terlambat? Yaitu ketika imamnya telah melakukan, maka jamaah tersebut sudah dihitung ketinggalan berapa? 1 rakaat. Kalian pernah menjadi makmum masbuk? Apa sering? Pernah apa sering menjadi makmum masbuk? Pernah. Alhamdulillah, kalau kita pernah menjadi makmum masbuk berarti kan tidak selamanya tidak selalu terlambat ya. Ya, berarti kan kita alhamdulillah semangat. Ini sekali lagi, jika kita menjadi seorang makmum masbuk yang tertinggal 1 rakaat misalkan, kita masuk ke masjid kok ternyata seorang imam sudah dalam keadaan sujud. Coba kira-kira yang kalian lakukan apa? Yo. Apa? Takbir langsung. Sekali lagi ya, kalau kita menjadi makmum masbuk, kemudian datang ke masjid kok ternyata menemukan si imam dan jamaah lain sudah melakukan sujud, maka yang kita lakukan sebagai makmum masbuk apa? Langsung takbiratul ihram, terus langsung mengikuti posisi gerakan si imam. Kita sudah termasuk 1 rakaat apa belum? Belum, karena tidak melakukan rukuk tadi. Paham ya? Begitu aturannya. Udah. Berikutnya masih ada. Nah, yang terakhir, hikmah sholat berjamaah. Kenapa Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk berjamaah? Karena apa? Pentingnya taat dan patuh kepada pemimpin selama pemimpin itu benar. Sekali lagi ya, ini adalah hikmah dari sholat berjamaah. Dalam jamaah ada imam sebagai pemimpin, ada makmum sebagai orang yang dipimpin. Coba perhatikan kaitannya di masyarakat. Di masyarakat ada pemimpin, ada juga yang dipimpin. Kalau di masyarakat kehidupan umum, ketika pemimpinnya melakukan salah, maka yang dipimpin atau masyarakatnya biasanya pada banyak yang komplain. Begitu kan? Banyak yang komplain dan banyak yang protes. Nah, ketika sang pemimpin tersebut kita ingatkan, terkadang mereka tidak legowo, tapi mereka malah marah. Biasanya kan dan tersinggung. Tapi coba perhatikan dalam sholat berjamaah. Misalkan sang imam itu salah gerakannya atau lupa dalam gerakannya, maka sang makmum pun berhak untuk mengingatkan. Betul kan? Berhak untuk mengingatkan. Nah, dan yang diingatkan si imam ini kira-kira marah atau tidak? Tidak mungkin marah. Insya Allah tidak akan marah. Yang ketiga, mendidik untuk disiplin. Yang dimaksud disiplin dalam sholat ini, ketika kita sudah mendengar suara adzan, langsung bergegas untuk melakukan sholat. Berikutnya, menumbuhkan sikap sosial, tenggang rasa, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Tidak mungkin ada ceritanya di masjid kok sampai gontok-gontokan, sampai perang, sampai tidak ada, ya. Karena semuanya insya Allah sikap sosialnya dan tenggang rasanya terbentuk melalui sholat berjamaah ini. Yang meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu artinya apa? Persaudaraan. Persaudaraan Islam dengan jamaah ini insya Allah bisa kuat. Karena kalau guru saya mengatakan, kalau kita mau mengetahui kekuatan kekuatan sebuah warga masyarakat di suatu tempat, kita lihat dulu masjidnya.
Kalau masjidnya itu jamaahnya banyak, insya Allah masyarakat tersebut kekuatannya, persatuannya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa disiplin, bisa giat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini sedikit materi. Ya, ada yang perlu ditanyakan monggo terkait dengan sholat berjamaah? Ini materi sudah habis. Udah Mas Ariel, monggo mau tanya apa? Kalau ada orang tua yang bacaannya belum fasih dan ada orang yang belum tua bacaannya sudah fasih, lalu yang bagaimana? Tadi juga disebutkan di materi ya, dahulukan orang yang lebih tua. Itu pertanyaan pertama. Ada lagi? Nanti tak jawab sekalian. Ayo Mbak Isa. Bagaimana barisan seorang jika makmumnya terdiri dari satu laki-laki dan satu unsa atau orang yang berkelamin ganda? Tapi khunsa atau orang yang berkelamin ganda. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga, ada lagi? Yo, silakan. Bagaimana barisan makmum laki-laki jika makmum laki-laki satu dan perempuan satu? Hampir sama dengan Mbak Aisyah, cuman dari Mbak Pia ini menanyakan bagaimana barisan jika makmumnya adalah satu laki-laki dan makmumnya adalah satu perempuan. Ternyata ada orang tua yang bacaannya belum fasih, ada juga seorang yang belum tua tapi bacaannya lebih fasih. Kira-kira yang didahulukan menjadi imam itu siapa? Nah, tadi sudah disebutkan syarat menjadi seorang imam. Yang pertama adalah apa? Harus niat menjadi imam. Yang kedua itu harus apa? Fasih dalam bacaannya. Dan yang di bawah itu dahulukan orang yang lebih tua. Coba perhatikan ya. Yang nomor 2 ini adalah orang yang lebih fasih bacaannya. Maka kesimpulannya, kalau yang di atas ini otomatis yang paling kita dahulukan, yang paling kita unggulkan. Jadi kalau di situ ada orang tua yang belum fasih bacaannya dan yang belum tua tapi bacaannya sudah fasih, maka kesimpulannya yang berhak menjadi seorang imam siapa? Jawabannya siapa tadi? Hah? Bacaan yang paling fasih. Kita praktekkan saja ya, biar lebih paham. Nah, ini kita bebas-bebas saja dulu. Coba ayo Mbak Danika berdiri. Yuk, Mbak Danika sama Mas Irsan di belakangnya. Satu lagi sama, yuk, siapa? Kamu jadi imam dulu. Ya, perhatikan. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Isa dan dari Mbak Pia. Paham ya? Mas Irsan adalah seorang imam. Pertanyaan ini Mbak Isa, bagaimana jika makmumnya adalah 2 orang? Satu adalah jamaah laki-laki dan yang satu adalah khunsa berkelamin ganda. Mohon maaf ya, kamu orang yang laki-laki. Ini yang ditanyakan Mbak Isa. Jawabannya begini Mbak Isa. Ini sesuai dengan materi. Begitu ya? Coba klik lagi. Kemudian mohon maaf Mbak Danika, misalkan naudzubillah kamu menjadi seorang yang khunsa. Begitu. Nah. Satu lagi perempuan. Ayo Mbak Pia berdiri. Nah, ini menjawab 2 pertanyaan sekaligus ya. Satu seorang imam, kemudian jamaah laki-laki, kemudian seorang khunsa berkelamin ganda, mohon maaf ya. Dan ini seorang perempuan. Maka softnya bagaimana? Sekarang pertanyaannya Mbak Isa. Jawabannya tetap seperti ini Mbak. Paham? Ya, jadi ini adalah makmum laki-laki tetap di depan sejajar dengan sejajar, perhatikan, tidak di belakangnya karena laki-lakinya berapa? 2. Laki-lakinya 1 makmumnya ya. Kemudian kamu yang khunsa tetap berada di belakangnya nih. Tidak boleh nyambung. Ya. Dan ini makmumnya tidak boleh mundur karena kamu jenis kelaminnya sudah beda, tidak boleh. Ini salah ya. Karena kamu makmum cuma 1 tetap berada di depan. Depan lagi, coba. Kemudian jika pertanyaan dari kamu nih yang jawab saya tanya, jika makmumnya adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan, terus gampang, jawabannya sama. Berarti kamu tetap berada di sini. Paham ya? Jika makmumnya hanya 1 laki-laki dan 1
perempuan ini tetap sejajar dengan imam si makmum satu laki-laki. Nah, sekarang tambah pertanyaan dari saya. Kalau jamaahnya adalah satu laki-laki, satu khunsa, satu perempuan. Ya, misalkan ini ya, silakan saya beri pertanyaan. Kira-kira jawabannya bagaimana aturan sofnya? Coba, ada yang bisa? Jamaah satu laki-laki sudah ketemu, satu perempuan sudah ketemu, satu khunsa sudah ketemu. Nah sekarang kalau jamaahnya terdiri dari satu laki-laki, satu khunsa, dan satu perempuan. Ayo, ada yang bisa mengatur barisannya? Yuk, Mbak Sari bagaimana? Mbak Yuri? Tidak apa-apa, salah, tidak apa-apa. Saya kalau yang kunci di belakang imam, kalau yang perempuan di belakangnya imam. Berarti yang apa? Si khunsa berada di Belakang imam. belakang, yang perempuan berada di sini. Betul. Ya. Terus ada lagi Mbak Yuri bagaimana? Bisa di belakang makmum laki-laki. Berarti sama ini. Sama berarti. Terus ada lagi yang beda. Ada yang berpendapat beda enggak? Yang perempuan di depan saja, langsung salah orang benar misalkan. Ya. Jadi begini, langsung saja jawabannya. Kalau jamaahnya satu laki-laki sudah betul seperti ini. Kalau ada khunsa satu, perempuan satu, barisannya betul seperti ini. Ya, jadi khunsa itu tetap berada di belakang laki-laki dan berada di depan perempuan. Paham ya? Nah, kita langsung saja sekaligus. Kamu nggak usah duduk dulu ya. Kita minta bantunya satu, ayo Mas Papa. Kita praktekkan langsung. Nah, kamu seorang imam, ya, seorang imam, dan ini misalkan ada satu makmum laki-laki. Tadi kamu barisannya bagaimana, Mas? Ini. Ditambah satu makmum masbuk laki-laki satu. Nah, ini ya. Maka dia harus berada di belakang imam. Dan kamu harus mengetahui hukumnya. Kamu itu harus mundur. Begini, rapatkan barisan sejajar dengan imam berada di tengah. Begini barisannya. Paham ya? Kalau ada makmum berikutnya datang, wis nyambung ke sini. Dirapatkan barisan. Paham? Kalau ada perempuan, ini sekarang menjadi perempuan semua. Kalau untuk yang khunsa sepertinya di masyarakat ada tidak ya? Tidak ada lah ya. Sekarang perempuan semua, kalau perempuan beneran. Nah, sekarang jamaah ada laki-laki banyak ditambah anak kecil. Ayo anak kecil laki-laki. Yo ini dua yo sama Mas Ali. Ini anak kecil. Ini anak kecil ya, meskipun sudah besar ya. Baru kelas 7 ya masih kecil. Begini aturannya ya. Nah, ini betul. Jadi imam berada di depan. Kemudian ini adalah makmum jamaah dewasa. Dan di sini adalah makmum jamaah anak-anak. Dan yang paling belakang adalah makmum jamaah perempuan dewasa. Dan belakangnya lagi nanti adalah apa? Jamaah perempuan anak-anak. Ini bisa dilihat, bisa digambarkan ya? Seperti ini barisannya. Oke? Tepuk tangan untuk anak-anak ini. Nah, terima kasih. Boleh duduk. Nah, kesimpulannya seperti itu untuk barisannya. Jadi sekali lagi, yang namanya barisan itu memang bukan merupakan rukun, tapi barisan dalam sholat rapi dan tidaknya bisa menjadikan sempurna dan tidaknya dalam sholat. Paham ya? Itu kesimpulan materi dari pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada mau yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke diskusi? Sudah paham? Barisan ini sudah paham? Barisan tengah paham? Paham semuanya? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat materinya. Untuk selanjutnya, saya akan langsung bagi kelompok untuk berdiskusi sebentar saja. Ya, kita beri waktu 10 menit. Cukup ya? 10 menit terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Ya, materinya apa yang didiskusikan? Tolong didiskusikan. Untuk kelompok 1, kelompok paling pojok, silakan didiskusikan ketentuan-ketentuan menjadi imam.
Ya, tadi ada pertanyaan ditanyakan dari Mas Ariel masalahnya ini. Silakan didiskusikan lagi. Ketentuan menjadi imam. Kemudian untuk kelompok 2, silakan didiskusikan tentang shaf, barisan dalam sholat berjamaah. Bisa dipahami kelompok 2 ya? Kemudian di kelompok 3, silakan diskusikan terkait dengan syarat menjadi makmum. Paham? Nah, silakan boleh buka referensi, boleh buka buku paket, boleh buka LKS atau referensi-referensi lain yang terkait dengan materi fikih ini. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan ini langsung rembukan membentuk. Ya, yang di depan ke belakang, yang belakang itu ke depan. Nah, sudah semua? Betul? Kalau sudah silakan boleh kembali ke tempat asalnya. Nah, ya. Terima kasih. Coba cek lagi biar semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Kita langsung ke diskusi. Ke diskusi ke apa? Pemaparan hasil dari diskusi. Silakan dari kelompok 1 yang mewakilkan siapa berdiri di tempat saja. Langsung berdiri, langsung dibacakan hasil diskusinya. Adapun ketentuan-ketentuan menjadi imam adalah 1. Laki-laki, perempuan, dan bayi boleh menjadi makmum kepada lelaki lainnya. Oke. 2. Perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Perhatikan ya. Diulangi lagi Pak, jawab yang kedua. 2. Perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Oke, terus 3. Orang dewasa boleh makmum kepada anak yang sudah mu'ayyiz atau hampir dewasa. 4. Hamba sahaya boleh makmum kepada orang yang merdeka atau sebaliknya. 5. Laki-laki tidak boleh menjadi makmum kepada banci atau perempuan. 6. Banci tidak boleh makmum kepada perempuan. 7. Orang yang sedang makmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. 8. Tidak boleh makmum kepada orang yang diketahui bahwa sholatnya tidak sah atau batal. Contohnya, tidak boleh makmum kepada orang yang berhadas. oke. Berapa poin Pak yang didapatkan? 8. 8. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu kira-kira alhamdulillah ternyata disampaikan itu melebihi dari materi. Jadi memang alhamdulillah bagus untuk kelompok 1. Dan semuanya betul menurut hemat saya. Dari kelompok 2 yang mau siapa presentasi silakan Mbak Yuli berdiri. Susunan saf pada sholat berjamaah. 1. Apabila imam laki-laki, makmum laki-laki 1, maka makmum berada di belakang sebelah kanan. Betul. 2. Terus Apabila makmum laki-laki ada 2, maka makmum berada di belakang sebelah kanan dan kiri. 3. Apabila imam laki-laki, makmum laki-laki dan perempuan seorang, maka makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki sebelah kiri. betul. Apabila imam laki-laki, makmum laki-laki lebih dari 3 makmum perempuan berada di makmum perempuan berada di belakang laki-laki. Apabila imam perempuan, maka makmum harus perempuan dan berada tidak jauh di belakang imam. Ya, semuanya betul. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Yang terakhir dari kelompok 3 yang mau membacakan presentasinya siapa? Silakan. Iya Mbak Amel. Syarat menjadi makmum. Makmum adalah orang yang menjadi pengikut dalam sholat berjamaah. Adapun ketentuan menjadi makmum adalah sebagai berikut. 1. Makmum hendaklah berdiri mengikuti imam. Adapun imam tidak disyaratkan berdiri menjadi imam. 2. Makmum harus mengikuti segala gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. 3. Makmum mengetahui gerak-gerak imam, baik diketahui dengan melihat imam sendiri atau melihat makmum yang mengikuti imam atau mendengarkan suara imam. 4. Imam dan makmum harus satu tempat. Tempat berdiri makmum adalah di belakang imam. 5. Imam dan makmum hendaklah sama aturan sholatnya. Artinya tidak sah sholat fardu yang 5 waktu mengikuti kepada sholat gerhana atau sholat jenazah karena aturan kedua sholat tidak sama. Ya, terima kasih. Bisa dibedakan ya antara aturan sholat bersama, sholat fardu dan sholat yang lainnya. Jawaban dari kelompok 3 juga bagus, tepat sekali sesuai dengan materi, dan menurut hemat saya pun juga tepat sekali. Berarti kan alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2 ini sudah bisa memahami materi kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan yang paling terakhir, ya, untuk menambah wawasan kita tentang materi yang sudah saya sampaikan, silakan kerjakan materi yang sudah saya rangkum menjadi butir-butir soal yang sangat indah ini, ya. Jadi silakan dikerjakan, mudah-mudahan nilainya juga indah. Ya, jangan sampai
Usahakan jangan sampai di bawah KKM. Nah, silakan dikerjakan sekarang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, tapi harus tepat. Nah, jangan lupa diberi nama. Ya, cukup. Waktunya habis. Kita langsung ke koreksi. Silahkan disidang ke teman-teman sebagus saja. Kita koreksi ya. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 2 B. Nomor 3 A. Cepetan 3. Tidak. Nomor 4 D. Nomor 5 C. Nomor 6 A. 7 D. 8 A. 9 C. 10 B. 11 B. 12 B. 13 14 A. 15 C. 16 C. 17 A. 18 B. 19 A. Yang terakhir 20 D. Ya, untuk semua? Oke, saya catat dulu. Sebutkan betulnya saja nanti. Ya, nanti dikumpulkan supaya itu. Mas Fafa, betul berapa? 19. Siapa? 19. Oh, dikembalikan saja kalau yang punya. 19. Ali? 16. Berapa? 16. 16. Irsyad? 18. Terus? Arif? Dalika? 16. Atuf? 15. 14. Pia? 20. Yuli? 20. Terus? 20. Fatna? Tati? 20. Alifah? 20. Yani? Amel? 15. Berapa? 15. 15. Diva? 14. 14. Salwa? 16. Terus? Fani 17. Terus? Desti? 19. 19. Dan terakhir Aisyah? Betul semua? Oke. Oke, terima kasih. Nanti ada Mas Maktub, Mbak Amel, dan Mbak Diva ini yang nilainya di bawah KKM ya. Berarti nanti harus ada remedial, harus ada tugas tambahan lagi. Paham ya? Itu saja boleh dikumpulkan ini sebagai bukti sudah melaksanakan ibadah. Terima kasih. Baik, anak-anakku semua, alhamdulillah selesai sudah jam pelajaran kita. Mudah-mudahan yang tadi kita sudah pelajari bisa bermanfaat buat kita. Jangan sampai lupa, tetap kita jaga kesehatan, tetap semangat, dan paling penting jangan lupa laksanakan apa yang sudah kita pelajari, yaitu tentang sholat berjamaah. Lakukan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dan rajin giatlah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, keistiqomahan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kewajiban-kewajiban kita, baik ibadah maupun sekolahnya. Ya, demikian dari Bapak yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, kita suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.